Datanya seperti ini. Mudah-mudahan nampak. Kemudian data tersebut kita buat dalam model SPSS ya. Jadi ada kolom, ada baris. Ini kolom ya, yang saya klik nih kolom, kemudian baris, perlakuan, hasil dan seterusnya. Kemudian model seperti ini ya, model seperti ini, kolom baris seperti yang pada layout ya, pada yang layout yang saya gerakkan ini. Di sini kan ada baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris 5. Ini 5 kali 5, kolomnya juga 5. Sehingga data perlakuan A teracak di sini, kemudian perlakuan E teracak di sini, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian caranya adalah kita ketik ini di Excel dulu ya, dengan cara kolom 1 sebanyak 5 karena 5 kali 5. Kemudian 2 seterusnya. Jadi kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya, kolom 5, sehingga ada 5 kolom sehingga totalnya menjadi 25. Kemudian mudah-mudahan nampak ya, karena kecil sekali di kamera sini. Pada baris kita ketik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak menjadi satu lagi, tapi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya kolom 1, baris 1. Kolom 1, kolom 1, baris 1. Kolom 1, baris 2. Berarti ke bawahnya. Kolom 1, baris 3. Berarti ke bawahnya sini. Kolom 1, masih kolom 1. Masih kolom 1 yang ini. Yang B ini. Ya. Baris 4 dan seterusnya baris kelima. Kemudian berikutnya pindah lagi ke kolom 2 yang ini. Nah, kolom 2 yang ini ya. Pada baris 1, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Hal yang sama juga pada kolom 5, seperti ini. Kolom 5 seperti ini ya. Baris 1, baris 2 sampai ke baris ke-5. Kita pindahkan. Kemudian perlakuannya pada perlakuan yang ini, ya, ini kolom, ini baris, yang ini baris, yang ini adalah perlakuan, apapun namanya. Kita ketik mengikuti karena kita kolom 1 semuanya, maka kita mengikuti kolom 1 adalah A, ya A. Kemudian baris kedua adalah E, kita masukkan. Seterusnya, baris ketiga adalah D, yang ini. Ya. Pada kolom 1, baris kelima adalah B. Kita ikutkan pada layout, sehingga angkanya, nilainya mengikuti yang kita masukkan. Hal yang sama juga pada kolom kelima, baris pertama adalah E, maka kita masukkan E, baris kelima. Baris kedua adalah D, baris ketiga adalah C, mengikuti ini. Sehingga yang terakhir adalah baris kelima, kolom kelima adalah A. Seperti ini. Angkanya adalah 5,4. Kita masukkan seperti ini. Oke, nah, itu model pertama. Kalau pertanyaan adik-adik, boleh nggak Pak kita masuk kepada sini bukan kolom, tapi sini baris? Silakan. Kalau kita mengikuti baris, berarti baris 1 semuanya ke sini, maka kolomnya yang mengikuti kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, baris 1, kolom 4, baris 1, kolom 5. Maka masukannya datanya adalah ke samping. Sementara saya mengikuti kolom ini, kolomnya 1 semua, maka mengikuti kolom yang ke sini, ke bawah. Nah, itu tergantung pada selera saja. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini, kita buka SPSS, ya, data ini kita kopikan. Kepada hasil sampai 25 ini kita kopikan.
Oke, sudah kita kopikan, kita buka SPSS seperti layar seperti ini. Nanti kamu bisa praktikum sendiri di rumah. Kita pastekan, maka pada layar SPSS muncul part 1, part 2, per 1, per 2, per 3, per 4. Oke. Ini kita kasih nama gitu. Jadi part 1 kita kasih nama adalah kolom gitu. Kolom. Ya. Kemudian desimalnya kita kosongkan saja. Kemudian baris kita kosongkan saja desimalnya. Kemudian ini adalah perlakuan. Kita buat label sini. Perlakuan. Misalnya perlakuannya apa? Misalnya pupuk, ya hormon, ya apa, pupuk kandang, bokasi, terserah saja. Ini tinggal disesuaikan saja dengan penelitiannya. Sementara yang ini kita buat kolom juga boleh. Kalau kita mau buat, samakan. Sini labelnya adalah baris. Samakan saja. Kemudian per 4 adalah hasil. Ya. Kalau yang perlakuan karena kita buat menggunakan ABCDE, maka dia tipenya adalah string. Sementara yang lain kan angka semua, jadi numerik. Ya. Kemudian yang ini hasil kita bikin 2 desimal saja, ya. Kita buat sini apalah namanya, hasil tuh bisa apa saja, bisa berat buah, bisa tinggi tanaman, dan kemudian setelah kita beri nama, ya, ini yang measure ini kita buat scale saja, kecuali yang perlakuan yang string tidak bisa, kemudian kita bikin scale saja. Jadi yang lain scale, yang perlakuan nominal karena dia menggunakan string. Ya. Oke, kita balik ke data view. Maka tampilannya seperti ini, sudah ada namanya kolom, baris, perlakuan, hasil. Setelah itu langsung pada klik analyze. Ya. Mudah-mudahan nampak. Klik analyze. Ya, saya zoom saja. Klik analyze. Ya, seperti ini. Nah, analyze. Ya. Klik analyze. Buram deh ya. Nah, klik analyze. Tidak fokus. Sebentar. Klik analyze. Kemudian kita ke General Linear Model biasa, GLM, kemudian ke Univariate, ya. Kita pakai GLM ya, Univariate, kemudian masukkanlah hasil pada kolom dependen. Nah, ini variabel terikat namanya. Ya, masukkanlah hasil pada kolom dependen. Saya inikan saja. Hasil masukkan pada kolom dependen. Kemudian kolom sampai pada perlakuan, kita blok, kita pindahkan ke fixed factor. Nah, gini. Kemudian kita klik model. Saya zoom bisa enggak ya? Saya zoom. Tidak nampak loh dia. Nah, saya zoom gini saja biar dekat. Kita pakai model, kemudian kita klik custom, ya. Kemudian kolom kita pindahkan ke model, ya. Kolom kita pindahkan ke model, kita pindahkan saja. Baris kita pindahkan juga ke model, dan perlakuan kita pindahkan ke model. Kemudian tipenya interaction ini kita ganti menggunakan main effect. Oke, kita lanjutkan. Kita continue. Kemudian kalau
kalau kita akan mengujinya menggunakan uji lanjut, kita langsung klik di post hoc, ya. Post hoc, kemudian perlakuannya kita pindahkan, perlakuan saja, baris kolom tidak perlu, kita pindahkan ke post hoc test. Jadi post hoc test for perlakuan saja, kolom baris tidak perlu, karena yang kita uji adalah perlakuan. Kemudian kita klik misalnya uji Duncan yang belum dijelaskan. Apapun boleh kamu klik di sini, uji Tukey, uji apa boleh. Misalnya saya klik 2 saja lah. Tukey, kita klik continue. Ya, kita klik continue. Maka kita klik OK. Pada klik OK di sini. Maka tampilannya adalah hasilnya seperti ini. Saya kecilkan lagi layarnya. Maka pada univariat hasil opvarian, maka disebutkan di resume, kolomnya ada 5, baris ada 5, perlakuan ada 5. Disebutkan, sudah di resume-nya. Kemudian ANOVA-nya adalah test of between subject effect. Maka langsung ada kolom seperti ini. Saya zoom saja biar nampak. Ada kolom sig-nya 0,305. 0,305 berarti berpengaruh tidak nyata. Kolomnya 0,305 berarti dia berpengaruh tidak nyata. Kemudian baris 0,525, ya, barisnya tidak nyata karena lebih besar dari 0,05, sementara perlakuan adalah 0,0000, berarti dia berpengaruh nyata. Dengan hitung adalah 554,652. Kalau dia berpengaruh nyata, minimal ada satu perlakuan dari A, B, C, D, E itu yang lebih baik dari yang lain. Entah A, entah B, entah C, entah D, entah E. Ya, dari sini kita melihatnya dari sig-nya ini. Sig-nya 0,0000 berarti lebih kecil dari 0,05, berarti berpengaruh nyata. Kalau berpengaruh nyata, maka kita lanjutkan dengan uji lanjut. Uji lanjutnya seperti ini. Multiple compression-nya seperti ini. Multiple compression-nya seperti ini. Saya kecilkan lagi layarnya. Ya, nah ini multiple compression-nya seperti ini. Ini multiple compression. Untuk lebih mudahnya, kita langsung saja melihat di resumenya saja. Di resumenya saja kita buat agak dekat, yang dizoomkan. Maka kelihatan bahwa seperti ini, saya tunjukkan saja biar nampak. Kelihatan bahwa yang uji Tukey, ya, perlakuan A, karena SPSS itu menggunakan dari nilai dari kecil ke besar, dari 5,376 sampai kepada 6,35, dia menggunakannya besar, dari kecil ke besar. Biasanya orang kan menggunakan besar ke kecil, nanti tinggal ubah saja. Posisinya seperti ini, maka kita kasih A saja di sini. Kode A saja di sini, ya, notasi A. Kemudian ini pada kolom yang lain, pada subset yang kedua kita kasih B. Kemudian pada subset yang lain kita kasih C. Pada subset yang lain lagi ini kita kasih D. Pada subset yang lain kita kasih E. Nah, seperti itu. Segampang itu memberikan notasinya. Ya. Segampang itu memberikan notasinya. Hal yang sama juga pada uji Duncan, kita kasih A yang ini, kemudian B yang ini, kemudian C yang ini, kemudian D yang ini, dan yang E itu adalah perlakuan E. Kebetulan perlakuan E mengikuti trennya. Kita kasih begitu. Kalau kita dari besar ke kecil, maka yang 63500 itu jadi A.
kemudian ini 6266 menjadi B, kemudian menjadi C, kemudian menjadi D, yang perlakuan B, dan perlakuan A menjadi E. Tinggal dibalik saja. Saya kira demikian penjelasan mengenai analisis menggunakan SPSS.